Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Harian M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah video dengan judul alasan kenapa politisi Malaysia sering soroti Indonesia. Oke, satu video yang menarik buat kita lihat untuk menambah wawasan kita. Tetapi sebelum kita berkomentar sedikit ya, kita akan coba lihat seperti apa video. Sebuah video diambil dari Indonesia Elite Channel. Oke, jangan lupa silakan kalaupun mau lihat video originalnya bisa kunjungi Indonesia Elite. Oke, kita akan coba lihat videonya. Pemerintah atas nama rakyat Indonesia, saya ingin mengucapkan selamat atas terpilihnya yang mulia sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya anggap ini suatu penghormatan. Itu di antara yang paling awal menelpon. Ini menunjukkan bahawa saya kekal sahabat sejati Indonesia. Insya Allah, Pak ya. Indonesia negara kita adalah negara yang sangat dekat dengan Malaysia. Baik dari segi wilayah, bahasa, kerjasama ekonomi, hingga kultur budaya. Sikap Indonesia-Malaysia sekarang telah memasuki babak baru, yang dimana negara kita Indonesia sekarang, lebih sering menjadi sorotan bagi negara tetangga kita Malaysia. Mulai dari masyarakat hingga petinggi negara Malaysia kerap memberikan komentar. Lantas, apa saja kiranya yang membuat Indonesia kerap disoroti Malaysia? Yang pertama adalah pembangunan yang pesat. Pembangunan Malaysia yang adalah pesat. negara yang terlebih dulu maju daripada Indonesia, khususnya penampakan di kota Kuala Lumpur. Setuju ya. Namun semenjak Indonesia dipimpin oleh Presiden Jokowi, negara kita bukan hanya tampak maju dari dalam dengan segala Kuala mega Lumpur itu. infrastruktur terbarunya, Keren ya. tetapi juga terdengar hingga ke banyak negara. Perlu digarisbawahi, di sini yang dimaksud adalah percepatan, bukan hasil yang sudah nampak terlihat. Karena percepatan adalah kunci, di mana negara kita di masa depan berpotensi besar melampaui banyak negara. Para politisi senior Malaysia, dengan kerendahan hati mengakui kemajuan yang ditorehkan negara kita. Termasuk diantaranya, mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Mahathir Mohamad, yang pernah memimpin Malaysia di masa keemasan. Indonesia yang dulu hanya dapat berjalan biasa saja, sekarang dinilai mampu berlari dengan semangat yang luar biasa. Keren ya. Ya, saya dapati Mahathir bahawa nyupir. sekarang ini di bawah dulu dia nampak Indonesia buat kali pertama lebih maju daripada Malaysia, daripada segi growth-nya, daripada segi kewangannya lebih baik daripada Malaysia. Dan ini saya ingat disebabkan oleh pemerintahan yang faham tentang selok-belok ekonomi. Indonesia bukan mudah untuk ditadbir, mempunyai 17,000 pulau dan komunikasi susah. Bahawa dianya boleh berjaya adalah satu kejayaan yang cukup besar. Yang kedua adalah Oke teman-teman ya, memang di era Jokowi ini semenjak ini memang Indonesia selalu menjadi sorotan ya, baik di negara-negara kawasan Asia Tenggara ataupun dunia. Ini benar-benar signifikan sekali ya. Kita sering melihat tayangan-tayangan baik di berita bagaimana Indonesia semenjak era Jokowi ini memang sangat begitu terekspos ya di mata dunia. Oke, karena mungkin pembangunan bisa jadi yang lumayan signifikan pesatnya, terus mungkin karena sosok Jokowi sendiri yang mampu menggebrak bagaimana pembangunan Indonesia ini harus dipacu. industri pertahanan.
Ternyata tanpa kita sadari, negara tercinta kita Indonesia sangat Alutsista perhatian ya. pada industri pertahanan negara. Memang orang awam tidak banyak tahu tentang pertahanan negara. Namun, ini tidak membuat para petinggi negara kita sampai lengah di sektor pertahanan. Militer negara kita secara senyap tapi pasti, kini telah menjadi di antara yang terbesar di dunia. Juga harus dipahami, bahwa sesuatu yang kita miliki sekarang bukan terjadi secara instan. Akan tetapi melalui perencanaan jangka panjang serta proses yang tidak mudah. Jatuh bangunnya kita dalam mempertahankan idealisme kenegaraan, kini kian memperlihatkan hasil yang nyata. Oh, bangun kapal Di selam ya? antaranya adalah industri alutsista dalam negeri yang mulai menggeliat, memproduksi berbagai peralatan tempur canggih. Jika saja kita dari dulu berpikir instan, hanya dengan membeli tanpa persyaratan transfer of teknologi, pastinya TOT. industri pertahanan kita sekarang tengkurap dan mudah dipermainkan oleh negara produsen lainnya. Inilah yang membuat orang berkepentingan di Malaysia mulai memperhatikan negara kita, dan ingin belajar banyak dari Indonesia. Entah itu secara sembunyi-sembunyi, atau terang-terangan mengajak kerjasama. Mengingat kedua negara dulunya sering mengalami konflik kenegaraan. Kita lihat sekarang ini industri pertahanan yang Malaysia yang memulakan. Hebat dalam industri pertahanan. Tetapi sekarang kita lihat pertahanan yang memacu ke hadapan ialah Vietnam. Indonesia. No, Vietnam masih nomor 1 ya. Untuk membuat kapal selam. Apa Singapura? Mereka membuat kapal terbang dan sebagainya. Kita memulakan tetapi kita tertinggal ke belakang. Kedudukan itu ya. laut, udara dan sebagainya. Di Asia Tenggara kita berada di tempat yang paling bawah. Vietnam jauh ke hadapan, Indonesia nombor 1, kita sekarang terkebawah. Di tahun 70-an kita berada teratas. Oh. Malu kita kalau pergi peringkat antarabangsa sekarang. Tapi saya akan berusaha menjadikan Malaysia great again. Oke, teman-teman ya, memang kalau kita berbicara industri, terutama industri alutsista di Indonesia, baik itu laut, darat, udara, memang sudah ada ya di Indonesia. Ya, walaupun belum sebesar seperti negara maju, wajar lah ya, karena status Indonesia kan masih negara berkembang. Tapi secara pabrik alutsista itu sebagian sudah ada di Indonesia, seperti halnya Pindad, terus ada Dirgantara, dan juga ada PT PAL, dan satu lagi juga ada yang membuat kapal laut di daerah Banyuwangi kalau nggak salah itu ya. Dan ini menunjukkan bahwa Indonesia memang perlu hal itu ya, untuk bisa menjaga kedaulatan, untuk bisa memenuhi pasukan alutsista dalam negeri. Dan kita akan coba lanjut ya. Poin apa selanjutnya? Ketiga adalah pemberantasan korupsi. Korupsi di mana-mana ya. Kita kesampingkan bahwa korupsi suap menyuap di negara kita sudah dalam tahap akut. Seakan mereka akan lepas dari yang namanya karma. Namun berbanding negara lain khususnya Malaysia, akhir-akhir ini Indonesia terlihat lebih gencar melakukannya. Pemimpin dan masyarakat di negara kita semakin menyadari bahayanya korupsi. Hanya saja, hukuman bagi koruptor kiranya masih dibagi antara dunia dan akhirat. Di mana kita masih miris, bahwasanya pertanggungjawaban bagi para koruptor sama sekali tidak menguntungkan bagi masyarakat. Seperti perampasan aset hingga pengembalian kerugian negara untuk kepentingan rakyat, harusnya patut diberlakukan. Karena seluruh masyarakat Indonesia tidak ada yang rela, harta dan hak kepentingannya diambil dengan cara yang sangat hina. Memasuki era baru pemberantasan korupsi, Indonesia sudah dalam tahap bersiap-siap dan akan memberlakukan hukuman yang kiranya pantas. Terlihat dari peraturan perampasan aset dan hukuman mati yang sekarang terus digodok dan menunggu waktu. Namun di sini kita hanya bisa berharap, sembari bumi Indonesia membuka aib para pelaku kejahatan yang sulit termaafkan itu. Membuat sebagian masyarakat Indonesia masih dalam taraf memprihatinkan, dengan tidak maksimalnya fasilitas yang seharusnya mampu diberikan oleh negara. Sekarang Malaysia telah mengambil alih tempat Indonesia. Indonesia mengambil alih tempat Malaysia. Ketika saya bertemu dengan bekas menteri-menteri di Indonesia 2 hari yang lalu, saya beritahu mereka, kenapa kamu ambil alih tempat Malaysia?
Dia kata, tempat apa Pak? Dulu kami negara yang paling terkenal lawan rasuah. Sekarang negara yang paling terkenal lawan rasuah diambil oleh Indonesia. Kami mengambil alih tempat Indonesia. Dulu Indonesia negara yang paling rasuah, sekarang Malaysia ambil alih. Malaysia pula negara yang paling rasuah sekarang ini. Tahniah kepada Malaysia karena ambil alih tempat Indonesia. Oke, teman-teman ya, ngomongin korupsi ya ataupun rasuah bahasa di Malaysia. Memang di mana aja negara itu ada, teman-teman ya. Memang di awal-awal era Jokowi, pemberantasan korupsi memang sangat gencar banget ya. Tapi sayang banget ya, di akhir-akhir ini kayaknya sering muncul ya para koruptor baru, teman-teman ya. Dan sementara di Malaysia ya, yang selama ini sepi senyap dengan kasus-kasus korupsi, ternyata juga mulai muncul ya kasus-kasus korupsi. Bahkan yang terbesar ada mega proyek yang terjadi di sana. Yang jelas namanya korupsi di mana aja itu ada, teman-teman ya. Yang keempat adalah kedewasaan bernegara atau persatuan yang telah Nah mengarah kuat. ini yang penting ini. Indonesia adalah negara multi etnis terbesar di dunia, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tidak jarang bangsa lain heran dengan negara kita yang tetap kokoh, walaupun menurut mereka sangat berpotensi untuk terpecah belah. Ada yang kurang dipahami oleh bangsa luar, bahwasanya Indonesia telah belajar dari pengalaman sejarah berabad-abad lamanya. Sehingga pedoman negara yang dirumuskan, sudah melalui pendalaman riset pengalaman yang tak ternilai harganya. Bangsa Indonesia menyadari bahwa kekuatan terbesarnya adalah persatuan. Untuk itu hampir seluruh rakyat Indonesia memiliki rasa nasionalisme yang sangat kuat. Menjadikannya ingin selalu memastikan bumi pertiwi selalu berada di jalur yang benar. Begitupun dalam hal memilih pemimpin, rakyat Indonesia dinilai lebih jeli dalam menentukan pilihannya. Walaupun sebenarnya kita sangat paham, kalau semua ini adalah hasil dari bersinerginya antara masyarakat dengan Presiden Jokowi. Namun kita juga jangan berkecil hati dengan fakta tersebut, karena sejatinya kita sebagai rakyat Indonesia, sudah lebih maju satu langkah lagi, dalam membuat standar baru yang lebih tinggi untuk seorang pemimpin bangsa. Saya melihat di Indonesia, kadang-kadang orang hanya teruja dengan kepimpinan di Indonesia. Ya, saya akui, Jokowi antara pemimpin yang hebat, yang melakukan perubahan-perubahan, dan hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan berbanding dengan pencapaian dalam negara kita. Tetapi di sana harus kita ingat, kenapa boleh jadi begitu? Dia jadi begitu kerana rakyatnya benar-benar merdeka. Kerana kebangkitan rakyat. Rakyat bangkit menghukum pemimpin-pemimpin yang belot, yang khianat. Rakyat bangkit. Rakyat bangkit menolak kleptokrat dalam negara mereka. Rakyat bangkit menolak perompak-perompak dalam negara mereka. Akhirnya, dia melahirkan pemimpin-pemimpin yang takut kepada kedaulatan kuasa rakyat. Oke, teman-teman ya. Ada poin keempat ya, yang sering banget menjadi sorotan bagi Malaysia, perihal tentang persatuan. Memang Indonesia dan rakyat Indonesia sudah digembleng dari dulu, sudah ditanamkan dari dulu bagaimana kita bisa memupuk rasa persatuan ini ya. Lewat Sumpah Pemuda kita diajarkan untuk kita bisa berbangsa satu, berbahasa satu, bertumpah darah satu. Itu salah satunya, teman-teman ya. Dan banyak ya contoh-contoh ya, kejadian-kejadian, sejarah-sejarah perjuangan bagaimana rakyat ya tidak memandang itu suku, tidak memandang itu ras, agama dan lain-lain. Mereka bersatu untuk bisa berjuang bagaimana
agar penjajah bisa keluar dari Indonesia. Oke, teman-teman ya, demikian ya. Ada beberapa poin yang bisa kita tangkap. Kenapa politisi Malaysia sering menyoroti tentang Indonesia? Oke, tak lain poin-poin tersebut yang sering disoroti oleh Malaysia ataupun disoroti oleh politisi-politisi Malaysia. Oke, sependapat enggak teman-teman dengan ulasan dalam video ini? Silakan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.